Saudara, hari ini sapi kurban Presiden Joko Widodo berjenis simental dengan berat 1,2 ton disembelih di Masjid Istiqlal. Hewan kurban Presiden disembelih pada Sabtu pagi di Masjid Istiqlal. Selain itu, pengurus masjid turut menyembelih 8 ekor kambing dan 43 ekor sapi pada Hari Raya Kurban 2023. Pemotongan hewan kurban melibatkan 35 petugas jagal tersertifikasi. Dan saudara, kita akan menuju ke Masjid Istiqlal bersama jurnalis Kompas TV, Tifal Soleesa. Selamat siang, Tifal. Tifal, mengapa pemotongan hewan kurban baru dilaksanakan hari ini? Apa pertimbangannya, Tifal? Iya, ini juga yang masih akan kami coba konfirmasi langsung kepada panitia pelaksana dari Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Tapi hal yang juga menjadi perhatian di sini, kenapa kemudian baru dilakukan penyembelihannya pada hari ini di hari tasyrik kedua 1444 Hijriah selepas pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Ini juga salah satu aspek yang kiranya juga dicermati adalah masalah kenyamanan dari para pengunjung ataupun juga jamaah Masjid Istiqlal Jakarta. Terlebih lagi jumlah hewan kurban yang disembelih dalam perayaan Hari Raya Kurban tahun ini terbilang cukup banyak. Total 43 ekor sapi ditambah dengan 8 ekor kambing. 2 ekor sapi diantaranya adalah milik 2 kepala negara, yakni milik Presiden Joko Widodo 1 ekor dengan jenis simental 1,2 ton beratnya dari Bogor, Jawa Barat. Dan juga milik Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan berat 1,1 ton. Sama juga didatangkan dari Bogor, Jawa Barat dengan jenis sapi limousin. Tapi apa pertimbangan lain yang mungkin dipertimbangkan oleh pengurus masjid untuk kemudian disembelihnya baru saat ini begitu? Saya sudah bersama dengan Ketua Pelaksana Hari Raya Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta dengan Pak Abu Hurairah di sini. Pak Abu, pertimbangannya apa Pak selain karena jumlah hewannya terbilang banyak di sini untuk Hari Raya Kurban tahun ini? Apa pertimbangannya, kenapa baru sekarang? Ya, jadi tradisi kami memang di Masjid Istiqlal, hewan kurban itu tidak disembelih pas pada Hari Raya Idul Adha. Karena pertimbangannya teman-teman yang menjadi panitia penyembelihan hewan kurban itu masih sibuk mengurusi melayani jamaah. Kemudian kebetulan tahun ini Idul Adha itu ditetapkan oleh pemerintah jatuh pada hari Kamis tanggal 29. Biasanya memang besoknya kami menyembelih, tapi karena jatuh pada hari Jumat dan lagi-lagi karyawan yang terlibat dalam kepanitiaan Idul Kurban ini juga melayani jamaah untuk sholat Jumat. Jadi untuk memberikan lebih leluasa lagi teman-teman di panitia penyembelihan ini, maka kami putuskan penyembelihan dilakukan pada hari Sabtu hari ini tanggal 1 Juli bertepatan dengan tanggal 2 Tasyrik, ya, hari kedua hari Tasyrik. Dan alhamdulillah sejak pagi tadi sekitar jam 7 lebih hampir kami sudah mulai melakukan penyembelihan, didahului oleh sapi korban Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Oke, dan saat pemotongan hewan kurban milik Presiden dan Wakil Presiden tadi sempat ada kendala tidak Pak? Alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Nah, sebelum kami nyembelih, tim dokter yang mendampingi kami dari awal itu sudah memeriksa sebelum disembelih keadaan hewannya, dan setelah disembelih juga dalamannya diperiksa lagi. Jadi luar biasa ya. Hewannya diseleksi ketat ya pada saat berangkat ke Masjid Istiqlal, kemudian sampai di Masjid Istiqlal tetap dipelihara dengan baik. Sebelum disembelih juga kami pastikan lagi kesehatan daripada hewan-hewan tersebut. Oke, 43 ekor sapi ditambah 8 ekor kambing. Ini saya sudah membayangkan jumlah untuk distribusi dagingnya akan cukup masif begitu Pak. Saya mau memastikan lagi, dengan jumlah sebanyak ini hewan kurbannya, kira-kira bakal berapa banyak penerima yang bakal mendapatkan jatah hewan kurban ini Pak? Jadi terakhir kami update datanya, masyarakat atau warga yang memohon daging kurban di Masjid Istiqlal itu 18.700 jiwa. Nah, kami tentu berusaha agar masyarakat yang menanti daging hewan kurban dari Masjid Istiqlal mendapatkan semua. Pokoknya yang memasukkan proposal, kami insya Allah memenuhi semua, tentu sesuai dengan kapasitas daging kurban yang kami peroleh. Tapi yang jelas, kalau seandainya ada masyarakat, lembaga, rumah-rumah yatim yang memohon mungkin 200 jiwa, ya mungkin
kami hanya berikan 100. Yang penting semua pemohon kami pastikan mendapatkan daging kurban di Masjid Istiqlal. Per individu mendapatkan berapa banyak, Pak? Kalau per individu kami hanya memberikan 1 kilo ya, 1 kilogram. Tetapi karena ini yang datang mengambil itu perwakilan, maka kami menyerahkan kebijakan perwakilan warga tersebut atau lembaga tersebut untuk membagi-baginya, terserah. Mau dibagi di ini lagi, yang penting dari kami sekian. Terserah mereka nanti baginya setengah kilo, apa tetap 1 kilo dan lain-lain sebagainya. Itu kami persilakan berikan kebebasan kepada perwakilan warga-warga tersebut. Saya mau memastikan lagi untuk alurnya, Pak. Skemanya nanti kan setelah disembelih sapi dan kambing ini, nanti proses pendistribusiannya awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana, Pak? Ya, jadi begini. Jadi begitu selesai disembelih, ya, kemudian dipotong besar-besar, lalu kami ada tim pencacah, dicacah, dimasukkan ke dalam kantong 1 kilo 1 kilo, kemudian dimasukkan ke dalam karung, 1 karung itu sebanyak 25 kilo, ya. Lalu kami simpan di mobil freezer untuk menjaga kesegaran daging tersebut. Di mobil freezer tersebut kami kumpulkan. Lalu kami telepon perwakilan warga, lembaga, rumah-rumah yatim, masjid, musola, dan lain-lain untuk mengambil bagiannya. Tentu terlebih dahulu daftar di administrasi RPH kami, membawa selembar surat bahwasanya ini penanggung jawabnya siapa, yayasannya apa, ditandatangani, serah terima. Lalu mereka bawa kertas tersebut ke bagian distribusi yang ada di mobil freezer. Jadi dipastikan hanya perwakilan saja, bukan warga penerima yang datang ke sini, ya, Pak? Oh iya, betul. Kami pastikan yang datang ke sini hanya 1 atau 2 orang. Kalau mungkin hanya 25 kilo mungkin 1 orang aja. Ya. 1, 2, paling banyak 3 lah. Seperti itu. Ini kan juga dengan jumlah hewan kurban yang terbilang banyak, ini pengurusan limbah yang juga jadi perhatian, Pak. Limbahnya bagaimana? Karena kan aktivitas masjid juga berlangsung sebagaimana biasanya, Pak. Jadi kami panitia Idul Adha tahun ini, khususnya penyembelihan hewan kurban, pengen memberikan kesan ke masyarakat yang melihat, yang menyaksikan bahwasanya RPH Masjid Istiqlal ini layak untuk dijadikan tempat penyembelihan hewan kurban. Bahkan kami memberi kesempatan kepada warga masyarakat yang punya masjid musola yang tidak ada tempat sembelihannya, kami monggo untuk memakai RPH yang ada di Masjid Istiqlal. Karena RPH ini juga bagian dari tempat bersejarah, ini dirancang oleh arsitek masjid yaitu Bapak Frederick Silaban. Kemudian limbah-limbahnya ini sudah dirancang sedemikian rupa, darah dan kotoran itu masuk ke septic tank, kemudian dari situ kita lihat septic tank itu disedot masuk ke mobil tangki. Jadi tidak ada pencemaran lingkungan. Kemudian nanti bagian dalam yang kira-kira tidak bisa dimanfaatkan itu sudah kami buatkan lubang seperti sumur, kami kubur seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya, Pak Abu Hurairah. Ini juga masih ada beberapa ekor lagi nih yang akan disembelih sebagai hewan kurban di Idul Adha 1444 Hijriah. Jadi bisa dipastikan di sini tidak ada batas waktu. Intinya sampai seluruh hewan kurban disembelih seluruhnya, proses sudah selesai, dan pada ujungnya nanti akan ada distribusi yang akan disampaikan antara dari pengelola Masjid Istiqlal atau dalam hal ini dari panitia hewan kurban kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab ataupun juga perwakilan dari warga-warga yang berhak menerima hewan kurban ini. Fidi. Baik, 18.000 warga akan menerima pembagian daging hewan kurban dari Masjid Istiqlal. Tifal Solesa, terima kasih untuk laporannya dari Masjid Istiqlal.